Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Anwar Jufri. Dan insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang umrah sebagai solusi semua persoalan dalam kehidupan kita, insya Allah. Masalah kita dalam kehidupan ini begitu banyak dan dengan bobot yang berbeda-beda. Di antara masalah adalah bahwa kita telah menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali nikmat. Banyaknya nikmat ditambah dengan ukuran yang sangat besar. Sulit bagi kita untuk menyebut angka, harga dan nilainya. Semisal pendengaran kita, semua percaya bahwa nilainya mahal, tetapi tidak seorang pun bisa menyebutkan berapa harga nikmat telinga itu. Hanya dia mesti disyukuri, dan tentunya kesyukuran itu semestinya harus sebanding dengan nilai nikmatnya. Bahkan seharusnya melebihi nilai nikmat tersebut. Begitu pula dengan nikmat penglihatan. Dua bola mata kita yang dengannya kita bisa melihat segala sesuatu, nilainya sangat mahal. Kita pun punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat ini, dan harus setara dengan harga keduanya. Bahkan semestinya kita mensyukurinya melebihi nilai keduanya. Otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan seluruh nikmat yang Allah berikan di dalam tubuh kita begitu banyak, tidak bisa disebut satu persatu dan tidak bisa disebut berapa nilainya. Tetapi kita semuanya punya kewajiban untuk mensyukurinya. Jika tidak kita tunaikan, maka kita masuk dalam kategori yang kufur akan nikmat Allah, dan itu akan mendatangkan bencana dan akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari nikmat yang Allah berikan di dalam tubuh kita, masih kita diberikan fasilitas, dihampari bumi sebagai pijakan kita. Berapa besar nilai bumi dan seberapa besar kesyukuran yang mesti kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipayungi langit, kita dihadirkan untuk kita matahari setiap hari. Berapa besar nilainya dan berapa besar yang semestinya kita syukuri. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta makhluk-makhluk agung, para malaikat, untuk melayani umat manusia, melayani kita. Berapakah harganya dan berapa yang mesti kita syukuri dari nikmat peran-peran malaikat yang melayani kita semuanya. Dan begitu seterusnya, begitu besar nikmat Allah. Yang kedua, ada pihak yang begitu besar pengorbanan, andil dan kontribusinya untuk kita. Pertama adalah ibu kita yang mengandung kita, melahirkan kita. Begitu juga dengan ayah kita. Kedua orang tua kita berjuang keras, bahkan mungkin perjuangan mereka melampaui kapasitas mereka untuk berbuat, dan itu pun kita punya kewajiban untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka. Dan pembalasan seharusnya dibilang adil manakala kita bisa membalas kebaikan senilai dengan pengorbanan mereka. Bahkan dalam hitungan dagang, seharusnya kita memberikan untung kepada kedua orang tua kita. Begitu pula dengan guru-guru kita yang membimbing kita sejak kecil sampai hari ini. Berapa kira-kira modal yang mereka berikan untuk kita, dan berapa yang mesti kita syukuri, kita balas kebaikan-kebaikan mereka semuanya. Jika setiap dari kita ditanya, sudahkah kita bersyukur kepada Allah seharga nikmat yang Allah berikan? Maka dimungkinkan banyak dari kita jawabannya adalah tangisan, karena dia belum berbuat apa-apa. Begitu pula ketika ditanya, sudahkah kita membalas kebaikan orang tua, berbakti kepada keduanya
senilai dengan harga pengorbanan mereka dan perjuangan mereka, lagi-lagi kemungkinan jawaban semua kita adalah tangisan. Kita belum berbuat apa-apa. Begitu pula saat ditanya tentang seberapa kita sudah membalas kebaikan guru-guru kita, kita juga akan malu mengatakan bahwa kita ternyata belum berbuat apa-apa untuk berterima kasih atas jasa mereka dan ilmu-ilmu mereka. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita semua menghadapi masalah besar. Jika balas budi kebaikan tidak kita lakukan dalam bentuk syukur kepada Allah sebanding dengan nikmat, bahkan melebihi nikmat yang Allah berikan dengan pertolongan Allah SWT, atau kita ternyata belum membalas orang tua dengan yang sepantasnya, padahal itu bisa kita lakukan asal kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula menghargai jerih payah guru-guru kita dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kita akan dimudahkan oleh Allah membalas mereka semua, dan kita akan terlepas insya Allah dari jeratan hukum sebagai hamba yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan durhaka kepada guru-guru kita. Sebaliknya insya Allah dengan ketulusan dan kesungguhan ikhtiar kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang bersyukur, menjadi anak yang berbakti, dan menjadi murid insya Allah yang senantiasa berbuat dan membalas kebaikan guru-gurunya. Umroh jika ditunaikan dengan cara yang benar, dengan ilmunya, dengan keyakinannya, dengan keterampilannya, maka 9 hari saja paket umroh yang ditunaikan dengan sempurna dimungkinkan dan berpotensi insya Allah kita bisa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Berpotensi kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dengan bakti-bakti yang sebenarnya, dan berpotensi membalas kebaikan seluruh guru-guru kita juga dengan balasan yang pantas untuk mereka, tentunya dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara khusus insya Allah kita akan bahas lebih detail tentang apa yang terdapat dalam umroh yang sempurna itu, dari kebaikan-kebaikan yang dimungkinkan untuk ditujukan sebagai syukur kepada Allah sebanding dengan nikmat, atau ditujukan untuk bakti kepada orang tua sebanding dengan pengorbanannya, juga untuk menghargai guru-guru kita. Insya Allah kita akan bahas secara khusus pada video tersendiri tentang berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui umrah, yang di sana kita akan bicara tentang angka-angka yang disodorkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian ibadah umrah ini, yang memungkinkan insya Allah 3 target: syukur kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua, dan membalas kebaikan guru-guru kita. Insya Allah akan mudah kita tunaikan, lagi-lagi dengan rahmat Allah dan pertolongannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menunaikan umrah yang sempurna yang seperti itu. Umrah yang berharga untuk bakti, umrah yang berharga untuk syukur, dan umrah yang sangat bermakna untuk membalas kebaikan guru-guru kita insya Allah. Apalagi jika kemudian bukan sekali kita umrah, bukan sekali kita haji, bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengulang-ulang umrah dengan lebih produktif lagi, maka insya Allah kita bisa menghasilkan kebaikan yang banyak, bahkan bisa menghasilkan solusi-solusi dalam kehidupan ini. Di video sebelumnya sempat saya singgung bagaimana Imam Syafi'i selesai tawaf, selesai salat 2 rakaat, minum air zam-zam dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimultazam untuk menjadi ahli fikih nomor 1, dan bagaimana kemudian Allah menjadikan beliau
sebagai imam madhab. Bukan hanya beliau bisa berjasa dan memberikan kemanfaatan sepanjang hidup beliau, bahkan permintaan yang beliau sampaikan setelah meminum air Zam-Zam dan ada di Multazam itu memberikan solusi bahkan 13 abad berlalu setelah beliau wafat. Maka insya Allah umrah yang benar, umrah yang sempurna berpotensi untuk menjadi solusi bagi setiap persoalan kita, bahkan dimungkinkan insya Allah menjadi solusi bagi persoalan kota kita dengan izin Allah dan rahmatnya, sebagaimana ada solusi bagi kota Makkah, ada solusi bagi kota Madinah, dan insya Allah juga ada solusi bagi kota kita dengan izin Allah dan rahmatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, dan selamat bertemu kembali insya Allah dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك